Wah wah wah, Shin Tae-yong tiba-tiba buka-bukaan soal timnas Indonesia usai jadi pelatih Ulsan HD. Apakah Shin Tae-yong bongkar kezoliman PSSI? Begini info mengejutkannya. Nah ini nih, Arab Saudi diyakini bakal ketar-ketir. Dirtek terbaik dunia ternyata gabung timnas Indonesia. Kira-kira siapakah orangnya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong buka-bukaan soal timnas Indonesia usai jadi pelatih Ulsan HD. Benar-benar di luar dugaan. Itulah yang dirasakan banyak pecinta sepak bola ketika mendengar kabar bahwa Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia, akhirnya resmi menukangi klub raksasa asal Korea Selatan, Ulsan HD. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh pihak klub pada awal Agustus 2025, menandai era baru dalam perjalanan karier pelatih yang begitu dicintai oleh publik Indonesia. Kabar ini sekaligus mengakhiri teka-teki panjang mengenai masa depan Coach Shin usai tidak memperpanjang kontraknya bersama PSSI. Banyak yang sempat menduga ia akan menangani timnas Cina, namun semua rumor itu terbantahkan begitu namanya resmi diumumkan sebagai pelatih kepala Ulsan HD menggantikan Kim Pen-gon. Yang lebih mengejutkan lagi, tak lama setelah pengumuman tersebut, Shin Tae-yong secara terbuka mulai bercerita tentang pengalamannya selama menangani timnas Indonesia. Dalam sebuah acara penghargaan bergengsi yang diadakan di kota Yeongdeok, Korea Selatan, Coach Shin menyampaikan pidato emosional yang membuat banyak orang tersentuh. Ia menerima penghargaan khusus dari pemerintah setempat atas jasanya dalam mengembangkan sepak bola di wilayah tersebut, termasuk kontribusinya dalam menjadikan Yeongdeok sebagai pusat pembinaan sepak bola Korea Selatan. Puncaknya, sebuah lapangan sepak bola modern di kota itu resmi dinamai Shin Tae-yong Soccer Park sebagai bentuk penghormatan untuk sang pelatih. Momen itu menjadi sangat personal bagi Shin Tae-yong. Ia hadir bersama istri tercinta, dua asistennya, dan yang paling menyentuh, ia turut mengajak ibunya yang sudah berusia 80 tahun untuk naik ke panggung. Dalam suasana penuh haru, ia menyerahkan bunga kepada sang ibu dan memeluknya dengan hangat, tanda terima kasih yang mendalam atas doa dan dukungan yang selalu diberikan. Bagi banyak orang yang hadir saat itu, pemandangan tersebut bukan hanya menunjukkan sisi profesional Shin Tae-yong sebagai pelatih, tetapi juga menampakkan sisi kemanusiaan dan kerendahan hatinya sebagai seorang anak. Di atas panggung itulah, Shin Tae-yong dengan bangga memperkenalkan dirinya bukan sebagai pelatih klub Korea, tapi sebagai pelatih timnas Indonesia. Ucapan itu seakan memperlihatkan betapa besar rasa cintanya terhadap Garuda. Saya Shin Tae-yong, putra Yeongdeok dan pelatih tim nasional sepak bola Indonesia, ucapnya dengan penuh rasa bangga. Bagi publik Indonesia, pernyataan tersebut tentunya menyentuh hati. Sebab di tengah riuhnya tepuk tangan pejabat Korea dan warga Yeongdeok, Shin masih menyematkan nama Indonesia dalam identitas profesionalnya. Lebih jauh lagi, Shin Tae-yong menyampaikan bahwa sebagai orang Korea, ia bekerja keras untuk mengangkat martabat bangsanya di tanah Indonesia. Ia menganggap tugas melatih timnas bukan sekadar pekerjaan, tetapi misi untuk menunjukkan bahwa bangsa Korea mampu memberikan kontribusi positif di negara lain. Bahkan setelah masa jabatannya selesai, ia tetap berharap para penggemar sepak bola di Korea Selatan terus menyemangatinya karena ia telah bekerja keras dan memberikan yang terbaik selama berada di Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia, pernyataan-pernyataan Shin Tae-yong tersebut menjadi bukti bahwa ia tidak hanya datang sebagai pelatih asing yang menjalankan kontrak semata, tapi sebagai sosok yang benar-benar mencintai apa yang ia kerjakan, bahkan mencintai tim yang ia pimpin. Kepergiannya ke Ulsan HD memang menyisakan kesedihan, tapi juga meninggalkan jejak manis dan rasa hormat yang mendalam. Sosoknya sulit tergantikan bukan hanya karena prestasinya, tapi karena dedikasinya yang tulus. Kini publik Indonesia hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk perjalanan baru Shin Tae-yong bersama Ulsan HD. Namun kenangan dan jasanya untuk timnas Garuda tidak akan pernah dilupakan. Lalu bagaimana menurut kalian?
Apakah Sintayong masih layak disebut sebagai salah satu pelatih terbaik yang pernah menangani timnas Indonesia? Dan apakah PSSI sudah siap melanjutkan fondasi yang telah dibangun olehnya? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Inisial Dirtek baru PSSI diumumkan. Setelah penantian panjang dan spekulasi yang terus bergulir di kalangan pecinta sepak bola tanah air, akhirnya publik mendapatkan secercah harapan baru. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam podcast terbarunya bersama Bung Binder mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah menemukan sosok calon direktur teknik dalam kurung Dirtek baru untuk timnas Indonesia. Meski belum diumumkan secara resmi, sinyal kuat mengarah pada seorang kandidat asal Belanda yang dikenal memiliki pengalaman mentereng di kancah sepak bola Eropa. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi masa depan sepak bola Indonesia yang tengah bersiap menghadapi berbagai agenda penting dalam waktu dekat. PSSI saat ini memang berada di fase krusial. Timnas Indonesia mulai dari level U17, U23 hingga senior akan menghadapi tantangan besar, termasuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan pun harus dimulai dari sekarang, karena setiap keputusan strategis bisa berdampak besar terhadap performa tim. Mulai dari pemilihan pemain, penanganan cedera, hingga penyusunan kurikulum pelatihan, semua harus dikawal dengan baik. Dalam konteks inilah, kehadiran sosok Dirtek menjadi sangat vital. Publik selama ini terus mempertanyakan siapa yang akan mengisi posisi Dirtek yang kosong. Wajar saja, karena jabatan ini tidak hanya simbolik, tetapi juga sangat strategis. Dirtek berperan sebagai jembatan antara filosofi permainan yang diinginkan federasi dengan implementasinya di lapangan. Ia bertugas menyusun cetak biru sepak bola nasional, membangun sistem pelatihan dari akar rumput hingga tim nasional, serta menjadi mentor bagi para pelatih lokal agar standar yang diterapkan bisa mengarah pada level internasional. Dalam beberapa hari terakhir, nama Ten Cate mencuat sebagai salah satu kandidat kuat. Ten Cate dikenal luas di dunia sepak bola Eropa. Ia pernah menjadi asisten pelatih Frank Rijkaard di Barcelona dan juga melatih sejumlah klub besar seperti Ajax Amsterdam, Panathinaikos, dan Sparta Rotterdam. Pengalamannya di berbagai level dan reputasinya sebagai pelatih yang disiplin membuat namanya begitu disorot. Namun kendala muncul karena Ten Cate dikabarkan sempat memutuskan pensiun pada tahun 2024 untuk lebih fokus pada keluarganya. Jika Ten Cate akhirnya menerima tawaran PSSI, ini akan menjadi langkah besar dalam sejarah pengembangan sepak bola nasional. Namun, ia bukan satu-satunya nama yang masuk radar. Ada juga Fred Rutten, ex-pelatih PSV Eindhoven dan Schalke 04, serta Jos Luhukay, pelatih asal Jerman yang memiliki koneksi dengan Indonesia. Tak ketinggalan Pepij Lijnders yang dikenal sebagai tangan kanan Jurgen Klopp di Liverpool, turut masuk dalam bursa calon Dirtek. Setiap kandidat memiliki karakter dan pengalaman berbeda yang tentunya bisa membawa warna tersendiri bagi timnas Indonesia. Tugas seorang Dirtek tidaklah ringan. Ia harus memastikan bahwa filosofi permainan yang diterapkan seperti gaya gegenpressing atau permainan posisional bisa diterapkan secara konsisten dari tim U16 hingga senior. Dirtek juga bertanggung jawab untuk memantau pemain diaspora, membina kerjasama dengan SSB di seluruh Indonesia, dan mengembangkan pelatih lokal agar bisa naik kelas. Semua ini dilakukan demi satu tujuan, menciptakan sistem sepak bola nasional yang terintegrasi, progresif, dan siap bersaing di level dunia. Apalagi Indonesia kini tengah menatap target besar lolos ke Piala Dunia 2026. Tantangan ini tidak bisa dihadapi hanya dengan semangat saja, tetapi perlu fondasi yang kuat dan strategi jangka panjang. Penunjukan Dirtek yang tepat akan menjadi fondasi awal yang sangat penting. PSSI harus memastikan bahwa keputusan ini tidak hanya mempertimbangkan popularitas, tapi juga visi jangka panjang, kesesuaian filosofi, dan kemampuan dalam membangun sistem dari nol. Kini saatnya publik sepak bola Indonesia bersatu memberikan dukungan positif atas langkah-langkah yang diambil PSSI. Pro dan kontra pasti ada, namun mari kita fokus pada masa depan sepak bola nasional. Bagaimana menurut kalian, siapa sosok paling ideal untuk menjadi direktur teknik timnas Indonesia?
Apakah Hen Ten-Chata akan menjawab panggilan ini atau justru ada nama lain yang lebih layak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Tanggapan Erick Thohir saat lihat timnas Indonesia kalah telak dari Thailand. Kekalahan telak yang dialami timnas putri Indonesia dari Thailand dalam ajang ASEAN Women's Championship 2025 menjadi pukulan telak bagi sepak bola wanita di tanah air. Dalam laga yang digelar pada Rabu, 6 Agustus 2025 di Haiphong, Vietnam, pasukan Garuda Pertiwi harus menelan pil pahit setelah dibantai 7 gol tanpa balas oleh salah satu kekuatan besar di Asia Tenggara. Kekalahan ini tak hanya menyulitkan langkah mereka untuk lolos ke babak selanjutnya, tetapi juga memunculkan beragam respons dari publik, termasuk dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir, yang dikenal sebagai sosok yang selalu memberikan perhatian terhadap semua lini sepak bola nasional, termasuk sepak bola putri, langsung memberikan tanggapan melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Erick tidak menyampaikan kritik pedas, melainkan memilih untuk memberi semangat dan motivasi kepada para pemain. Ia mengingatkan semua pihak agar tetap memberikan dukungan kepada timnas putri Indonesia, karena menurutnya perjuangan mereka masih belum usai. Tetap semangat untuk timnas putri senior yang bermain di ASEAN Women's Championship 2025, tulis Erick. Bagi Erick Thohir, kekalahan ini memang menyakitkan, namun bukan berarti akhir dari segalanya. Ia menyadari bahwa kondisi tim saat ini tengah berada dalam masa transisi, terutama dengan kehadiran pelatih Joko Susilo yang baru menggantikan Satoru Mochizuki di tengah jalan. Perubahan tersebut tentu memengaruhi stabilitas dan strategi tim, apalagi waktu persiapan yang begitu singkat sebelum turnamen dimulai. Meski demikian, Erick menekankan bahwa semangat dan kerja keras para pemain tetap patut diapresiasi. Dalam pernyataannya, Erick juga menyoroti bahwa secara kualitas, timnas putri Indonesia memang masih tertinggal dari Thailand. Namun, bukan berarti kesenjangan tersebut tak bisa dikejar. Ia berkomitmen untuk terus memberikan perhatian pada pembinaan sepak bola putri agar ke depan bisa bersaing lebih baik di tingkat Asia Tenggara maupun Asia. Erick bahkan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak hanya hadir saat kemenangan diraih, tetapi juga berdiri bersama saat tim mengalami kegagalan. Masih tertinggal dari Thailand, tetapi kita akan terus memberikan dukungan terbaik, tambahnya. Sementara itu, kabar lebih menggembirakan datang dari timnas putri U20 Indonesia. Di hari yang sama, mereka berhasil menahan imbang India dengan skor 0-0 pada laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 Putri 2026. Meski pertandingan berlangsung dengan tekanan besar dari lawan, sejak menit awal, skuad asuhan Akira Higashiyama tampil cukup solid di lini pertahanan. Meski sempat kelelahan dan hampir kebobolan di menit akhir, mereka berhasil menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan. Erick Thohir pun memberikan apresiasi atas hasil ini. Menurut Erick, 1 poin yang diraih timnas putri U20 merupakan modal penting untuk menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Ia menegaskan bahwa perjuangan belum selesai dan meminta tim untuk tetap fokus menghadapi pertandingan berikutnya, termasuk saat berjumpa dengan Myanmar. Erick pun berharap para pelatih dapat menemukan komposisi terbaik agar performa tim semakin meningkat. Semoga pada pertandingan berikutnya, timnas putri U20 bisa tampil lebih baik. Semangat terus berjuang untuk Indonesia, ujarnya. Kondisi sepak bola putri Indonesia memang masih memerlukan banyak pembenahan, mulai dari kompetisi, pembinaan usia muda, hingga dukungan dari berbagai pihak. Namun semangat dari para pemain yang telah berjuang di lapangan patut kita hargai. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah kekalahan dari Thailand ini menjadi cambuk untuk perubahan lebih besar? Apa harapan kalian terhadap masa depan timnas putri Indonesia? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Erick Thohir tegaskan komitmen untuk masa depan timnas. Komitmen Erick Thohir untuk masa depan sepak bola Indonesia kembali ditegaskan dalam pernyataan terbarunya mengenai penunjukan Direktur Teknik (Dirtek baru) untuk Timnas Indonesia. Dalam sebuah podcast bersama Bung Binder, Erick mengungkap bahwa ia sudah menandatangani keputusan penting terkait posisi strategis tersebut.
Meski belum diumumkan secara resmi ke publik, langkah ini menunjukkan bahwa PSSI di bawah kepemimpinannya terus bergerak untuk memperkuat fondasi sepak bola nasional, terutama di level timnas. Keputusan ini menjadi bukti bahwa federasi tidak ingin stagnan dan terus berupaya mengisi celah penting dalam struktur pembinaan sepak bola Indonesia. Erick Thohir menyebutkan bahwa kandidat Dirtek berasal dari Belanda, negara yang dikenal dengan sistem pembinaan sepak bola kelas dunia. Isyarat ini tentu menggambarkan bahwa PSSI menargetkan kualitas internasional untuk mengisi posisi penting di balik layar. Penunjukan ini tidak hanya sebagai pengisi jabatan, tetapi merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun timnas Indonesia secara menyeluruh, dari usia muda hingga senior. Sudah saya tanda tangani. Kita sudah dapat Dirtek baru, ujar Erick dengan nada optimis. Langkah tersebut diambil di momen yang sangat krusial. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan menyeluruh dari semua aspek menjadi kebutuhan mendesak agar timnas dapat tampil maksimal. Dari peningkatan kualitas latihan, penguatan mental pemain, hingga penanganan cedera, semuanya butuh sistem yang solid. Disinilah peran seorang Dirtek menjadi sangat vital. Ia akan menjadi penghubung antara visi besar federasi dan implementasi teknis yang dilakukan oleh tim pelatih dan pemain. Posisi Dirtek bukan hanya soal menyusun program pelatihan, tetapi juga tentang membangun sistem pembinaan yang berkelanjutan. Sosok yang menempati jabatan ini akan mengawasi kurikulum pelatihan, memastikan filosofi permainan yang jelas diterapkan di semua kelompok umur, serta menciptakan sinergi antara timnas dan klub-klub lokal. Erick menekankan bahwa penunjukan ini dilakukan dengan sangat hati-hati karena ia menginginkan orang yang bisa membawa visi besar dan mampu bekerja untuk jangka panjang. Semua pihak ingin tahu siapa yang jadi Dirtek. Tapi saya pastikan kita tidak main-main, tegas Erick. Perhatian terhadap sepak bola Indonesia kini tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari luar. Negara-negara seperti Arab Saudi bahkan mulai melirik perkembangan timnas Indonesia yang dinilai mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai dipandang sebagai calon kekuatan baru di Asia Tenggara. Maka dari itu PSSI ingin menjaga momentum tersebut dengan membangun sistem yang kokoh dan profesional. Erick Thohir juga kembali mengingatkan bahwa pembangunan sepak bola nasional tidak bisa hanya berorientasi pada hasil instan. Ia ingin menciptakan sistem dari akar rumput yang berkelanjutan. Dengan hadirnya Dirtek baru diharapkan ada arahan yang lebih jelas dalam pembinaan usia dini, termasuk kerjasama antara klub, sekolah sepak bola, dan federasi. Semua pihak harus berjalan dalam satu visi yang sama demi menciptakan generasi emas sepak bola Indonesia di masa depan. Langkah ini juga merupakan kelanjutan dari upaya PSSI dalam menata organisasi secara menyeluruh. Dalam 2 tahun terakhir, kita bisa melihat bagaimana federasi terus memperbaiki kompetisi, merancang regulasi yang lebih profesional, hingga memperkuat pembinaan di level junior. Konsistensi ini menjadi kunci penting agar perubahan yang dilakukan tidak bersifat sesaat, tapi berjangka panjang dan menyeluruh. Tak lupa Erick mengajak seluruh stakeholder sepak bola klub, pelatih, pemain, dan tentu saja supporter untuk bersatu dalam mewujudkan target besar bersama. Timnas yang kuat tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan kolektif. Dirtek baru akan menjadi elemen pemersatu yang menjaga agar sinergi ini tetap berjalan harmonis dan efektif. Penting bagi kita semua untuk punya keyakinan. Ini adalah langkah besar yang akan menentukan masa depan timnas kita, tutup Erick Thohir dengan penuh harapan. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah langkah ini cukup menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun timnas untuk masa depan? Siapa yang kamu harap bisa menjadi Dirtek baru dan membawa perubahan nyata? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. 9 pemain keturunan timnas Indonesia dicoret. Kabar mengejutkan datang dari skuad timnas Indonesia U17 jelang gelaran Piala Kemerdekaan 2025. Pelatih kepala Nova Arianto resmi mencoret 9 pemain keturunan dari daftar akhir skuad Garuda Muda. Keputusan ini sontak menuai sorotan tajam dari publik sepak bola nasional.
Banyak yang bertanya-tanya apa alasan sebenarnya di balik pencoretan para pemain diaspora tersebut. Apakah ini murni keputusan teknis atau justru ada aroma intervensi dari Federasi PSSI? Pada awalnya Nova Arianto memanggil total 34 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali sejak awal Juli hingga menjelang pertengahan Agustus 2025. Dari jumlah itu, sebanyak 11 diantaranya merupakan pemain keturunan yang tersebar di berbagai klub Eropa, seperti Lionel de Troy Palermo, Veika Muller Willem II Tilburg, hingga The Stonehope SC Telstar. Namun saat pengumuman resmi daftar akhir yang akan berlaga di turnamen internasional ini, hanya 2 nama yang tetap dipertahankan, Eizar Jacob dan Noah Pohan. Sisanya dicoret tanpa ampun. Keputusan ini membuat banyak pihak bingung. Pasalnya, sejak awal PSSI dan publik menaruh harapan besar pada pemain-pemain diaspora ini yang dianggap memiliki kualitas dan pengalaman sepak bola yang lebih baik karena ditempa di lingkungan kompetisi yang lebih maju. Bahkan beberapa dari mereka pernah tampil impresif dalam sesi uji coba maupun latihan. Maka tak heran ketika 9 nama itu mendadak hilang dari skuad utama, muncul dugaan keras bahwa keputusan ini bukan sepenuhnya berada di tangan pelatih kepala. Isu mulai berkembang bahwa pencoretan ini merupakan manuver terselubung dari pihak federasi yang ingin menjegal langkah Nova Arianto. Pelatih muda yang pernah menjadi tangan kanan Shin Tae-yong itu dianggap masih membawa filosofi permainan khas pelatih asal Korea Selatan tersebut, yang menurut isu internal, tidak lagi sejalan dengan arah baru yang ingin diambil PSSI. Nova disebut-sebut menjadi korban dari dinamika politik internal sepak bola nasional yang sedang bergolak. Namun, Nova Arianto membantah keras spekulasi tersebut. Ia menegaskan bahwa keputusannya murni berdasarkan 4 alasan teknis yang tak bisa dihindari. Pertama, sebagian besar dari pemain keturunan tersebut belum memiliki paspor Indonesia karena orang tua mereka juga bukan WNI. Sehingga proses naturalisasi belum bisa dilakukan karena mereka masih di bawah usia 17 tahun. Kedua, ada pemain yang tidak mendapatkan izin dari klubnya di Eropa. Ketiga, beberapa pemain dinilai masih terlalu muda dan kalah usia 2 tahun dari batas kelahiran untuk Piala Dunia U17 2025. Dan keempat, tentu saja dari segi kualitas, Nova menilai belum semua dari mereka memenuhi ekspektasi untuk bersaing di turnamen besar. Namun, penjelasan ini tak serta-merta menghentikan spekulasi. Banyak netizen yang tetap curiga bahwa Nova hanya dijadikan tameng dari keputusan yang lebih besar di balik layar. Mereka berpendapat bahwa aroma politik sepak bola masih sangat kuat, apalagi beberapa pihak melihat ada ketidaksesuaian visi antara Nova dan sebagian petinggi federasi. Sementara itu, nama-nama pemain diaspora yang dicoret malah tengah menjadi perbincangan hangat di komunitas sepak bola Indonesia di luar negeri. Dengan sebagian orang tua mereka mempertanyakan keseriusan PSSI dalam memanfaatkan potensi anak-anak diaspora. Piala Kemerdekaan 2025 sendiri menjadi turnamen penting bagi timnas U17 sebagai ajang pemanasan dan pembentukan kerangka tim masa depan. Turnamen ini diikuti oleh 4 negara kuat, yakni Uzbekistan, Tajikistan, Mali, dan tentu saja Indonesia sebagai tuan rumah. Sayangnya persiapan tim justru dinodai oleh kontroversi pencoretan yang memicu perdebatan di kalangan pencinta sepak bola nasional. Kini publik pun terbagi 2. Ada yang mendukung penuh keputusan Nova dan menganggapnya realistis, namun tidak sedikit pula yang curiga dan kecewa dengan keputusan tersebut. Mereka khawatir, ini adalah sinyal bahwa intervensi dari luar lapangan masih membayangi timnas kelompok usia muda, yang seharusnya menjadi tempat pembinaan pemain masa depan tanpa embel-embel politik atau kepentingan lain. Bagaimana menurut kamu, apakah pencoretan 9 pemain keturunan ini murni karena faktor teknis seperti yang disampaikan Nova Arianto atau justru ada intervensi terselubung dari pihak federasi? Silakan tulis pendapat kamu di kolom komentar karena suara kamu penting untuk masa depan sepak bola Indonesia. Kim Sang-sik tiba-tiba beri pengakuan mengejutkan untuk skuad Garuda. Kim Sang-sik, pelatih timnas Vietnam yang baru saja menjuarai ASEAN Cup U23
2025 melontarkan pernyataan yang mengejutkan sekaligus menyentil kondisi timnas Indonesia saat ini. Dalam wawancaranya bersama media Korea Selatan pasca kemenangan Vietnam atas Indonesia di partai final, Kim tak segan menyebut bahwa skuad Garuda Muda seharusnya bisa jauh lebih menakutkan andaikan masih ditangani oleh Shin Tae-yong. Ucapan ini sontak mengundang berbagai reaksi baik dari kalangan supporter Indonesia, pengamat sepak bola, hingga pemerhati kepelatihan. Pasalnya pernyataan Kim bukan hanya pujian terselubung terhadap sosok Shin Tae-yong, melainkan juga sebuah sindiran terhadap performa timnas Indonesia di bawah pelatih barunya, Patrick Kluivert. Sejak ditangani Kluivert, perkembangan timnas Indonesia, baik di level senior maupun usia muda, memang belum menunjukkan hasil yang signifikan. Performa inkonsisten, minim kreativitas di lini tengah, serta kurangnya visi permainan menjadi sorotan utama. Kekalahan Garuda Muda dari Vietnam di final ASEAN Cup U23 2025 menjadi bukti bahwa Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga dalam hal taktik dan konsistensi permainan. Kim Sang-sik yang juga memegang kendali di timnas senior Vietnam tidak segan memberikan sanjungan kepada mantan pelatih Indonesia, Shin Tae-yong. Seandainya pelatih Shin masih berada di sana, akan jauh lebih sulit bagi kami untuk mengalahkan Indonesia di turnamen ini, ujar Kim kepada Yonhap seperti dikutip bolasport.com. Ucapan tersebut menggambarkan rasa hormat mendalam Kim terhadap kapasitas Shin, sekaligus mengindikasikan bahwa Vietnam merasa lebih lega menghadapi Indonesia yang tidak lagi diasuh oleh sosok berpengalaman seperti Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sendiri saat ini sudah kembali ke kampung halamannya dan resmi menjadi pelatih klub Ulsan HD di Liga Korea Selatan. Setelah 5 tahun membangun fondasi timnas Indonesia dari level U19, U23, hingga senior, kontraknya tidak diperpanjang oleh PSSI pada awal 2025. Banyak pihak menyayangkan keputusan tersebut mengingat Shin berhasil membawa Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, prestasi yang belum pernah diraih sebelumnya. Sementara itu, Patrick Kluivert, pelatih anyar yang menggantikan Shin di timnas senior, masih belum mampu membuktikan kapasitasnya. Gaya bermain Indonesia terlihat statis dan tidak memiliki intensitas tinggi seperti era Shin Tae-yong. Pergantian pelatih ini justru memunculkan pertanyaan besar di tengah publik, apakah PSSI terlalu terburu-buru melepas Shin? Dan lebih jauh lagi, apakah Patrick Kluivert benar-benar pelatih yang dibutuhkan untuk melanjutkan fondasi yang sudah dibangun? Kim Sang-sik sendiri menunjukkan kualitas luar biasa dalam waktu yang relatif singkat. Di bawah kepemimpinannya, Vietnam berhasil menjuarai ASEAN Cup 2024 di level senior dan kemudian menambah koleksi gelar lewat kemenangan di ASEAN Cup U23 2025. Capaian tersebut menjadikannya salah satu pelatih tersukses dalam sejarah sepak bola Vietnam. Bahkan ia sudah menyiapkan tim untuk bertarung di kualifikasi Piala Asia 2027 dan SEA Games 2025. Sementara Vietnam bersiap melanjutkan dominasi, Indonesia justru tengah mencari arah baru. Eksperimen dengan pelatih asing seperti Kluivert belum membuahkan hasil dan kini publik mulai merindukan era disiplin, kerja keras, dan determinasi tinggi ala Shin Tae-yong. Pernyataan Kim seakan membuka luka lama dan menjadi refleksi pahit bagi PSSI. Bahwa kadang keputusan strategis dalam dunia sepak bola bukan hanya soal nama besar, tetapi tentang kesinambungan visi dan pemahaman terhadap kultur sepak bola nasional. Lalu bagaimana menurut kamu, apakah timnas Indonesia seharusnya mempertahankan Shin Tae-yong? Apakah Patrick Kluivert mampu membawa perubahan nyata ke depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar karena masa depan Garuda ada di tangan kita semua. Respon pemain timnas Indonesia usai Shin Tae-yong resmi jadi pelatih baru Ulsan HD. Keputusan Shin Tae-yong untuk melanjutkan kariernya sebagai pelatih di Liga Korea Selatan bersama klub raksasa Ulsan HD disambut dengan berbagai reaksi dari para pemain timnas Indonesia. Pelatih yang selama lebih dari 5 tahun membangun fondasi kuat skuad Garuda itu resmi diperkenalkan sebagai pelatih ke-13 Ulsan HD pada Selasa, 5 Agustus 2025. Pengumuman tersebut diunggah langsung melalui akun Instagram resmi klub dan sontak menyita perhatian publik sepak bola Indonesia.
tak terkecuali para pemain yang pernah menjadi bagian dari proyek panjang sang pelatih asal Korea Selatan. Dalam pernyataannya, Shin Tae-yong menyebut penunjukan dirinya sebagai pelatih Ulsan HD adalah suatu kehormatan besar. Ia menyadari tantangan yang ada Ulsan saat ini terpuruk di posisi ke-7 klasemen, sementara meski musim lalu berhasil keluar sebagai juara liga. Namun pelatih yang akrab disapa STY itu menegaskan keyakinannya untuk membawa klub kembali ke jalur juara. Saya percaya bisa membalikan kondisi tim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin mengembangkan Ulsan, ujar STY dalam pernyataan resminya. Namun yang menarik adalah bagaimana para mantan anak asuhnya di Timnas Indonesia menunjukkan reaksi terhadap kabar ini. Beberapa di antaranya seperti Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh tampak menyukai unggahan pengumuman resmi Ulsan HD di Instagram. Meski terkesan sederhana, gestur ini menjadi simbol bahwa hubungan emosional antara pelatih dan pemain masih sangat kuat meski mereka kini berada di jalur yang berbeda. Asnawi Mangkualam memang dikenal sebagai salah satu pemain kepercayaan Shin Tae-yong. Bahkan ia pernah mendapatkan kepercayaan untuk mengenakan ban kapten Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih asal Korea tersebut. Perjalanan Asnawi ke luar negeri pun tak lepas dari peran besar STY yang mendorongnya untuk mencari tantangan baru di luar kompetisi lokal. Maka tak heran ketika sang pelatih kembali ke kampung halaman untuk membesut klub sekelas Ulsan HD, Asnawi menunjukkan rasa hormatnya lewat dukungan di media sosial. Sandy Walsh pun demikian. Pemain keturunan Indonesia-Belgia tersebut merupakan salah satu dari beberapa pemain naturalisasi yang direkomendasikan langsung oleh Shin Tae-yong. Meski prosesnya penuh tantangan, Shin tetap bersikukuh membawa Sandy ke dalam skuad Garuda. Hal ini membuktikan bahwa STY bukan hanya seorang pelatih, tapi juga sosok yang punya visi dan keberanian untuk memperjuangkan potensi yang ia lihat pada para pemainnya. Reaksi dari para pemain ini tentu menjadi cerminan betapa besar pengaruh Shin Tae-yong dalam membentuk karakter dan mentalitas para pemain Timnas Indonesia. Ia bukan hanya sekadar pelatih yang mengatur strategi, tetapi juga mentor yang membangun pondasi kepercayaan diri, kedisiplinan, serta profesionalisme pemain, hal-hal yang menjadi sangat penting dalam perkembangan sepak bola nasional. Kini Shin Tae-yong telah kembali ke tanah kelahirannya dan memulai lembaran baru bersama Ulsan HD. Namun warisan yang ia tinggalkan di Timnas Indonesia tidak akan mudah dilupakan. Meski banyak pendukung merasa kehilangan, ada kebanggaan tersendiri melihat pelatih yang pernah memperjuangkan merah putih kini dipercaya memimpin salah satu klub terbesar di Korea. Bagaimana menurut kamu, apakah keputusan Shin Tae-yong kembali ke Korea adalah langkah tepat? Dan apakah Timnas Indonesia masih bisa berkembang tanpa sosoknya? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Suara kamu penting untuk masa depan Garuda.